itu, mau di Dimo TV, Facebook, YouTube, dan WeTV. Jangan lupa dipencet tombol like-nya guys. Kita meriahkan lagi PMPLA di season 3 di hari yang pertama di minggu yang kedua ini. Betul banget, di like, di komen, di share juga. Kita buat trending lagi tentunya dan teman-teman semua. Ini dia pergerakan pesawat dari bagian El Azhar menuju ke arah Valdelmar menandakan pembagian yang cukup merata, mencari vehicle aja untuk menuju ke arah bagian utara jikalau ada player-player yang akan drop down di tempat-tempat tersebut. Ya, setuju banget. Dari masing-masing tim udah mulai menuju drop zone masing-masing. Los Leones juga bakalan diisi oleh tim Alter Ego. Sementara itu dari tim Genesis Dogma juga udah mulai menuju ke arah drop zone-nya. Impala, berarti nggak ada EVOS, nggak ada lawan. Betul banget, tidak ada EVOS, tidak lawan ya, karena langsung menuju ke arah tempat tersebut. Dewa United juga menuju ke arah bagian El Azhar dan juga rumah letter U. Bonafide ke arah Cruz Deval dengan permainan luar biasa dengan chicken dinner tadi. Aura juga menuju ke arah San Martin menandakan tempat-tempat yang mereka inginkan bisa didiami secara aman sementara waktu. Begitupun Bigetron Red Alliance menuju ke arah Pekado dan zona terbuka menuju ke arah bagian sentral cenderung ke arah bawah. Yes, dan juga tim-tim yang turun di daerah sekitaran Campo Militar itu masih membutuhkan effort yang lumayan untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Dan sementara itu dari arah Boom, ini aman banget di awal permainan. Gak ada tim-tim lain juga yang terdekat di sekitaran area yang udah dikuasain oleh tim Boom. Yep, Boom ada di bagian Tiara Bronkah menyambung pembahasan dari Windy tadi di mana memang dari Campo Militer akan cukup jauh. Begitupun Boom karena mereka berada di wilayah yang cukup sama, ada sebuah Winchester yang coba ditembakkan ke arah player Void yang masih melayang bebas di udara. Asa ditembak lagi, 3 peluru tidak mengenai General Trigo, akan memulai lagi memaksimalkan lootingan yang mereka butuhkan. Ya, Requiem berusaha untuk mencari pundi-pundi poin kill di awal-awal permainan, cuman untungnya Asa masih bisa selamat dari serangan win dari seorang Requiem. Itu dia, berbahaya banget tadi ya, karena Winchester juga merupakan salah satu bolt action walaupun hanya dengan scope yang terbatas. Dan dari Requiem sendiri atau Requiem akan melakukan lootingan kembali lagi. Los Leones tempat yang sangat besar, tentu akan cukup sulit juga untuk mereka bertemu. Dan mereka pun pasti tidak menginginkan itu. Melakukan lootingan terlebih dahulu, begitupun El Azhar yang kali ini dimainkan lagi dan lagi oleh Dewa United. Yes, Dewa United masih kokoh di tempatnya, masih enak juga. Sementara dari Skylights Gaming udah ada 2 vehicle yang diamankan untuk sementara waktu. Untuk nanti mereka akan melanjutkan rotasinya untuk lebih masuk lagi ke dalam circle. Sementara itu satu demi satu vehicle juga udah mulai diamankan. Betul sekali, dan ternyata ada beberapa tim yang bermain di bagian utara. Tadi kita lihat Boom, kemudian ada SG juga yang bermain di Torre Al-Humada, menandakan bagian utara ternyata cukup ramai, tapi zonanya nih Windy ternyata jauh banget tadi ke arah selatan. Lihat hampir 2 km PR dari Skylight Gaming untuk menuju tempat tersebut. Setuju banget, berarti tim-tim yang berada di utara butuh effort yang lebih lagi. Tapi kalau misalkan kita mengingat drop zone dari Skylight Gaming yaitu Torre itu emang dilengkapi lumayan banyak spawn-spawn vehicle yang bisa mereka pergunakan. Iya betul banget, dan berbicara vehicle tentu menjadi hal yang sangat penting. Selain untuk rotasi lagi dan lagi gue sebutkan untuk menjadi forting kalau nanti zona-zona akhirnya atau mungkin bertemu dengan tim lain di bagian open field tentunya. Setuju banget, itu penting banget untuk menutup visionnya atau angle shoot dari arah tim lawan lainnya. Yap, itu yang menjadi penting dari vehicle itu sendiri. Namun sebagaimana kita bahas di awal, dengan tidak adanya pertemuan banyak tim di bagian-bagian drop zone tertentu menandakan akan cukup adem. Calm before the storm lagi dan lagi, masih menunggu untuk rotasi sepertinya, karena kurang dari 30 detik lagi zona akan mulai menutup dan menuju ke arah zona kedua. Sepertinya ini udah mulai disadari oleh para player. Kita lihat 21 Esport udah mulai bergerak dari Hacienda del Patron. Beberapa tim lainnya juga tadi yang terspot oleh kamera udah mulai bergerak juga. Karena bermain objektif menjadi sangat penting. Kalau telat masuk nanti bisa kejadian kayak di Erangel pertama tadi, tertakedown oleh tim yang udah di dalam zona terlebih dahulu. Ya setuju banget, karena kalau misalkan kita terlalu banyak melakukan rotasi ya, bakalan chance-nya tuh lebih besar untuk ke pick off satu demi satu player daripada mereka minim rotasinya. Iya tentu betul banget ya, karena dengan rotasi mungkin dengan vehicle atau mungkin open atau on foot ya, tetap saja kita menjadi target berjalan. Bisa gue katakan dari tim-tim yang ada di dalam zona. Dan kalau tim tersebut weaponnya udah set up, udah punya M4 misalnya dengan scope yang mumpuni, attachment yang mumpuni, tentu itu akan menjadi impact yang sangat buruk bagi tim kita jikalau kita lambat masuk ke dalam zona. Ya, dan kalau misalkan dilihat dari gameplay sebelumnya nih ya Kak, untuk permainan dari Geek sendiri sama RRQ juga udah mulai meningkat. Berbeda dari minggu-minggu sebelumnya, sekarang mereka benar-benar menunjukkan performa mereka yang terbaik untuk bisa lolos ke Super Weekend. Tentu mereka butuh itu, mereka butuh Super Weekend kedua ini. Kalau kata Sansku tadi do or die, dan gue setuju akan hal tersebut. Dan mungkin bahasannya gue ulang lagi di mana mereka walaupun tidak mengikuti Super Weekend, tentu mereka tidak terlelap begitu saja, tidak tidur begitu saja, tidak nge-throw dari game ini begitu saja, tapi
brainstorming lagi. Sementara waktu di tempat lain tadi kita lihat Banyu dari 21 Esport terjatuh dan terkena falling damage knockdown. Harusnya Yes. masih bisa di-revive karena tadi kita lihat 21 Esport bergerak deket-deketan nih. Dan ini dia Banyu di-revive oleh Chisun. Wow. Wow, terburu-buru turun dari vehicle-nya, akhirnya harus knock out dan akhirnya untung Chisun deket ya bisa langsung di revive gitu aja dan untungnya lagi nggak ada tim-tim yang terdekat dari tim 21. Kalau misalkan ada tim yang lainnya terdekat dari tim 21 bisa banget jadi sasaran empuknya nih Kak. Itu dia berbahayanya kalau tadi ya bisa gua katakan misplay tersebut justru didukung juga dengan faktor bad luck ada tim di sekitarnya. Namun untuk kasus 21 Esport kali ini masih cukup aman, masih bisa rotasi ke tempat berikutnya karena tempat mereka pun walaupun udah aman secara zona tapi belum terlalu baik. Itu masih ada di pinggiran sekitaran graveyard. Jadi butuh bergerak lebih ke arah high ground lagi. Setuju. Dari tim 69 juga seorang Hook lagi memimpin jalur rotasinya diikuti oleh teman-teman rekan tim dari 69 lainnya untuk mencapai choke point selanjutnya. Sementara itu ada Aura yang lewat begitu aja dari compound yang udah dikuasain oleh tim 21. Yap, betul sekali 21 Esport tadi sebagaimana gua katakan harus bergerak ke arah bagian high ground. Aura pun dari San Martin udah mulai bergerak ke arah bagian power grid dan sekitarnya. Tapi sepertinya nggak mau terlalu lama berada di bagian open field ini dan touchdown mungkin di rumah dewa depan. Ya, betul sekali. Rumah dewa depan akan menjadi checkpoint dan mungkin bukitnya akan menjadi choke point dari Aura itu sendiri untuk memetakan lagi nih Win. Gimana rotasi-rotasi yang harus dibangun ke zona-zona berikutnya. Ya, dan ngomongin rumah dewa ya kak, rumah dewa tuh emang sering banget dijadi perebutan oleh masing-masing tim, entah itu retake compound atau mereka melakukan defensive compound di area sekitaran rumah dewa. Betul banget, karena kembali lagi rumah dewa ini pertama memprovide loot yang sangat baik ya bisa gua katakan. Kedua, dengan adanya tangga yang hanya menjadi satu-satunya entry point untuk tim lain, tentu siapapun mau untuk mempunyai tempat tersebut apalagi kalau berbicara di late game. Dan ini dia Bigetron Red Alliance. Yes, Bigetron Red Alliance lagi memimpin rotasinya dipimpin oleh seorang Liquid, sementara itu di seorang Zabrol juga udah mulai mengetahui ada tim-tim yang berotasi di area sekitaran yang udah dikuasai oleh tim Morph, tapi belum ada open fire juga yang dilakukan oleh Morph ke arah tim Bigetron Red Alliance. Iya, lagi membangun awareness dari Morph Supply Bank kali ini di bagian gereja Cumacara. Mereka tidak terlalu berjauhan satu sama lain, sementara di tempat lain Daybot mendapatkan satu player dari victimnya itu Misery yang langsung dikonfirm jadi kill and first blood untuk Daybot dari Genesis Dogma Gits. Yes, akhirnya pecah telur juga ya. Ada satu player nih pulangkan ke arah lobby di awal-awal dan sementara itu dari tim Morph juga dia masih aware terhadap sekitar karena ada tim-tim yang lagi berotasi di area sekitar yang mereka tempatin. Sementara itu dari Freak Team juga satu player yang tadi keculik udah dipulangkan ke arah lobby. Iya, ini impact yang cukup besar tentunya bagi victim. Namun mungkin dengan ada analis kita hari ini, gue ingin mengutip kata-katanya ya. Dengan 3 player masih mungkin banget untuk dapat chicken dinner. Mungkin 2 agak cukup sulit, tapi dengan 3 player ini victim harus kembali lagi meningkatkan awareness-nya. Lihat mereka bahkan mengirim 1 orang tadi untuk lihat dulu ada orang nggak di depan. Dan akhirnya Fajar akan touchdown di bagian compound high ground dari Pekado ini. Iya, karena kadang kalau misalkan kita lihat di match-match ya kak, satu player aja itu bisa mengamankan posisi plasma sampai top 3, bahkan bisa sampai WWCD juga. Apalagi kalau berbicara Sanhok. Itu dia. dia. Healing game ya masih menjadi meta yang cukup ampuh sejauh ini. Bahkan dengan wawancara-wawancara yang gue lakukan di hari-hari sebelumnya, banyak juga pro player yang mengaminkan hal tersebut. Memang sulit untuk masuk ke late game Sanhok. Tapi Sanhok nanti akan kita saksikan. Kita kembali ke Miramar, di mana map seluas ini tentu masih banyak playstyle yang bisa dibangun oleh masing-masing tim. Yes, kalau misalkan berbicara Miramar, kalau misalkan aku lihat dari masing-masing tim atau masing-masing player itu empowernya pasti bahkan lebih kelihatan di Miramar. Karena mereka nggak cuma fight dalam close combat doang, tapi fight long range kayak nge-cut rotasi itu juga butuh empower yang kuat untuk setiap player. Betul, apalagi berbicara long range ya dengan scope yang mungkin terbatas, beberapa playernya tentu harus memaksimalkan empower yang mereka miliki. Dan itu menurut gue salah satu unique side dari Miramar dengan luas area ya sebenarnya sama dengan RNG 8x8. Tapi lagi dan lagi, karena luas daratannya 80%, oleh karena unik banget di Miramar ini harus pinter-pinter main medium sampai long range battle juga. Setuju. Waktu itu aku pernah ngeliat ada cuplikan ya dari 21 Chisun. Dia pakai car, pakai holo kalau nggak salah. Wah. Itu hampir aja ngenokin satu player dari Aura Jaxi kalau nggak salah. Itu minggu lalu ya. Minggu lalu. Betul. Itu dia ya, karena kembali lagi memang ada M assist, tapi tentu untuk on point-nya M assist kita juga harus pintar-pintar melakukan sebuah shooting atau
tembakan ke arah tim yang ada di depan kita. Dan ini Dewa United bergerak dari bagian El Azhar ke arah bagian selatan. Onyx pun sudah mulai bergerak juga untuk masuk ke daerah Cumacera kali ini. Tapi hati-hati karena di Cumacera kalau teman-teman perhatikan di bagian minimap itu ramai yang menempati tempat tersebut. Bahkan salah satu tim yang ada dekat Cumacera itu Bigetron Red Alliance. Aura udah mulai touchdown, di atasnya ada Joyce yang seorang diri tapi terkena spray damage dari arah tim Aura. Udah mulai diketahuin posisinya bakal langsung dipush, ada lemparan granat terlebih dahulu ke arah atas, belum berhasil menumbangkan seorang Joyce dan langsung dipush oleh 2 player sekaligus dari tim Aura. 2v1 situation kali ini bahkan Jexi memberikan sebuah pressure yang cukup besar juga karena 69 yang ada di bagian atas sana belum knockdown, justru Jexi cukup low HP. Joyce harus bertahan sebaik mungkin kali ini dan sepertinya lebih memilih untuk ke arah broken wall, tapi harus hati-hati kalau rumah ini di take over oleh Aura. Tentu bagian lantai 2 apalagi bagian lantai 3-nya bisa men-spot atau mengetahui lokasi Joyce dengan sangat sempurna. Tapi Joyce melemparkan nade ke arah dalam, ada splash damage yang terbentuk tapi tidak ada knockdown yang terjadi oleh karena Joyce belum bisa melakukan gerakan apapun kali ini. Dan RRQ di bagian bawah juga tadi terspot sedikit dekat dengan kedua tim ini. Yes, apalagi kalau mengingat backup dari 69 itu terlalu jauh, backupnya nggak bisa langsung berdatang dengan cepat. Sementara itu 3 player lain dari tim 69 masih menjaga sisi bagian high ground. Sementara itu Joyce masih berjuang seorang diri di tengah gempuran 3 player sekaligus dari tim Aura. Dan kita bergeser dari RRQ, ini tepat di seberang compound yang tempatin oleh Aura ternyata. Itu dia, dan lihat Rosezi udah mengganti FPP, sudah melakukan sebuah smoke spot mencari di mana letak Joyce berada. Harus hati-hati, ada tembakan dari bagian atas juga tapi sepertinya udah dijaga dengan cukup kuat juga. Hati-hati lagi dan lagi, ada cook grenade yang dilakukan Jexi, ditembakin saja banyak sekali bullet penetration ke arah badan dia walaupun belum ada knockdown yang bisa dilakukan oleh 69. Tapi Hulk udah mulai mendekat, ada sebuah push yang dilakukan oleh Hulk. 2 orang kali ini ada di sekitaran rumah bata, 2 melawan 3 karena 1 player Aura juga ada di bagian bawah, itu no mercy. Ya, sedang lemparan granat yang juga dimasak secara masang oleh seorang Hook tapi belum berhasil mendapatkan 1 target pun. Ada lemparan granat lagi yang dilakukan oleh seorang Hook tapi belum berhasil menumbangkan 1 player pun dari tim Aura. Sementara itu 2 melawan 3 posisinya. Sementara itu no mercy di bagian belakang gak bisa bergerak karena dijaga juga oleh tim-tim lainnya. Sementara itu ada splash damage yang masuk ke arah Hook, hanya mencicil seperempat HP-nya dan Jexi, oh my god, low banget HP-nya kak. Banyak sekali granat yang dimasak oleh Hulk, begitupun Joyce memberikan damage yang cukup besar ke arah pemain-pemain Aura walaupun kembali lagi belum ada knockdown yang dibentuk. Ada sebuah prefire, predict shot ke arah dalam maksudnya untuk memancing sepertinya pergerakan dari Aura, tapi ada nade balasan juga dilemparkan oleh Aura ke arah depan tapi belum mendapatkan knockdown dan lebih memilih untuk smoke fogging dulu dalam ruangan untuk tidak mudah terspot oleh player 69 Esports tentunya. Yes, betul. Kedua player dari tim 69 bakalan repositioning untuk sementara waktu karena posisi udah mulai ketahuan. Sementara itu 3 player dari tim Aura masih menahan di area dalam compound rumah bata dan sementara itu ada lemparan smoke dari arah atas dari seorang Rosezi untuk menutup vision atau angle shooter. Sementara itu 3 player masih terus menahan. Ada spray juga yang terdengar dari arah tim Aura dan melawan tim 69 tapi belum ada 1 knockout juga yang terjadi. Betul banget, ini akan menjadi stalemate yang cukup panjang karena kembali lagi shoulder pick bisa dilakukan, ada broken wall juga, bahkan 2 stories building atau 2 lantai dari sebuah rumah, bahkan Avatar Warrior join the fight juga. Sepertinya 69 sudah memetakan ada 3 orang di dalam, oleh karenanya mereka udah mulai komit untuk 3 melawan 3 dan zonanya teman-teman semua mulai sentral ke arah bagian utara dari Minas Del Val. Ada pergerakan dari bagian selatan oleh Dewa United tapi fight kali ini masih terjadi antara 69 dan juga dari Aura, hampir knockdown tapi justru di tempat lain yaitu Bintang yang ter-take down oleh Morph Supply Bank. Ada FPP Gaming juga dilakukan oleh seorang Hulk ke arah depan karena ini benar-benar tertutup oleh smoke vision. Dan kos kabin bakal terjadi dan ke depan kos kabin dari Aura dan Hulk sebentar itu siapa yang bakal mengalahkan siapa dan Hulk ada proning sudah dilakukan juga belum berhasil menemukan 1 play juga justru malah Hulk yang harus ter-knock out di sisi lainnya. 1v1 kali ini 3 melawan 3 kembali lagi terjadi antara Aura dan juga 69 Esports. Bahkan kali ini udah mulai komit dari 69 maju ke arah dalam. Jexi lawan 2 orang plus quarter combat dengan AKM-nya mereka dilakukan belum terkena knockdown tapi confirm kill pertama justru dilakukan oleh Jexi. Ini berbahaya sekali karena Nowhere sih gak bisa maju ke arah atas menandakan. Nah ini dia Nowhere sudah mulai ke atas dan rata justru oleh 69 Esports tadi yang gua kira belum bisa maju. Saat maju ke arah atas justru terlambat karena 69 sudah menguasai dengan sangat baik. Sementara waktu Onyx mendapatkan 1 player lagi dan lagi dari tim Morph Supply Bank. Dan ini benar-benar peperangan tiba-tiba terjadi. Tukul ter-take down dan langsung dikonfirm jadi kill menyisakan last man standing saja dari Morph Supply Bank sementara waktu. Yes, ada third party yang join to the fight di mana Void berhasil mendapatkan 1 player dari Morph. Tukul harus ter-knock out juga. Onyx berarti tadi berhasil mendapatkan 2 player
player dari tim Morph dan juga harus menumbangkan 2 player mereka. Berarti 2 tukar 2 posisinya. Iya betul banget, tapi tentu itu adalah sebuah trade yang cukup berat karena kita baru berbicara zona ketiga 69 Esport. Setelah menang melawan Aura tentu bekas peperangan mereka sangat-sangat terdeteksi oleh Bigetron Red Alliance. Bahkan Ryzen pun tidak hanya mempik ke arah depan sana, tapi juga ke arah bagian belakang karena ingin memecahkan vehicle yang dilakukan oleh atau kendaraan yang dimiliki oleh tim lain, tapi ternyata jarak yang cukup jauh, belum bisa mendapatkan hal tersebut, masih aja stay di tempat yang mereka miliki kali ini. Ya, Ryzen berusaha untuk merusak vehicle dari lawannya untuk mempersulit jalur rotasinya. Sementara itu Ryzen di sisi lainnya harus ternokat oleh seorang Voin Asa. Dan Steve juga harus ternokat, berarti 2 player dari tim Dewa United harus ternokat untuk sementara waktu, belum berhasil di revive. Di sisi lainnya Forpang udah berhasil mengamankan 1 buah vehicle untuk nantinya dilanjutkan rotasi bersama dengan Bintang. Betul banget, bahkan 3 player dari Dewa United di mana satu dia dikonfirm jadi kill Oki Ozora menjadi last man standing yang berusaha bergerak dari bagian cuma Cera hanya menggunakan sebuah bagi dan udah low HP banget, turun dari bagian atas tapi terdeteksi oleh Voin. Sangat sekarat Oki Ozora, baru touchdown di bagian selatan dan rata pulang ke lobby di peringkat ke-15, tidak membawa kill sama sekali. Ini tentu sebuah hal yang tidak baik mengingat Dewa United juga tidak maksimal di game sebelumnya. Namun masih ada 2 game selepas ini kita akan saksikan nanti. Sementara waktu 69 dan juga Bigetron masih berdekatan satu sama lain. Namun zona bouncing lagi ke arah bagian kanan dan boom. Begitupun 21 Esport yang sudah menguasai tempat tersebut. Ya, tim yang berada di area selatan harus memiliki effort yang lumayan lebih juga untuk masuk dalam center circle. Sementara itu ada smoke yang udah mulai dikokang juga dari seorang star untuk menutup angle shootnya dan juga mengamankan vehicle. Tapi langsung ditabrak oleh tim Alter Ego. Ada granat yang udah mulai dikokang secara masak oleh tim Star. Sementara itu granat bakalan connect ke salah satu player dari tim Alter Ego atau tidak, kita lihat. Belum berhasil memberikan 1 target pun. Ini Star dikepung oleh 3 player. Ada jump shoot juga yang dilakukan oleh seorang Requiem. Berusaha mencari angle shootnya ke arah Star. Betul sekali, Star hanya sendirian saja di sini dan dari Alter Ego cukup baik bisa memberikan pressure ke arah tim Genesis Dogma, tapi sepertinya mereka menyadari fight ini tidak terlalu worth it untuk diperjuangkan karena mereka butuh untuk masuk ke dalam zona. Justru dengan tembakan yang dikeluarkan oleh Star, dia terpick off oleh victim dari tempat lainnya. Hampir knockdown tapi masih bisa untuk melakukan settling up lagi dan Alter Ego touchdown di tempat tersebut walaupun masih butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke dalam zona. Sementara itu Alter Ego berbalik mengawasi posisi dari tim Genesis Dogma lainnya. Sementara waktu ada lower ground yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim Alter Ego untuk sementara waktu. Tapi mereka juga harus bergerak lagi masuk dalam circle mengingat cakungan ini belum masuk ke dalam circle. Itu dia, masih ada di bagian pojok zona tapi mereka meninggalkan Matthew untuk melakukan penahanan. Sepertinya pergerakan dari Genesis Dogma dan tim-tim lainnya sebelum masuk ke dalam circle berikutnya. Requiem udah touchdown, Smith begitu pun, tapi di depan mereka harus hati-hati. Ada more supply bank itu Taka, the last man standing dan terpick off. Pulang ke lobby di peringkat ke-14 dengan 2 kill. Alter Ego belum boleh berpuas diri karena di depan mereka sudah ada Onyx dan Voin yang juga menunggu pergerakan dari tim Alter Ego. Ya, Requiem udah mulai touchdown disusul oleh seorang Matthew. Terobos begitu aja menggunakan baginya dan berhasil mereka 1 player dari Bintang. Voin join to the fight juga dan peredaran ke depan. Forpang berhasil bisa di finish dengan sangat baik oleh seorang Requiem. Onyx pulang ke lobby di peringkat ke-13 sementara waktu masih ada 12 tim kali ini. Masih ada tapping juga yang dilakukan oleh Luxi karena bagian bawah semuanya sedang menunggu, sedang menahan. Sementara dari tim 69 Esport kehilangan Avatar Voryu kali ini harus meledak dari vehicle-nya. Luxi, Ryzen, Zuxi sudah menyebar ke 3 titik yang berbeda. Bahkan Moor bergerak masuk ke arah dalam, display dorsal oleh Luxi dan knockdown. What a shot dari tim Bigetron ke arah player dari Geek tersebut. Mereka menahan dengan sangat baik. Cep saat ini menjadi player terakhir, tidak, ternyata 2 player terakhir dari 69 Esport melemparkan sebuah nade ke arah depan. Kato slow HP banget, hati-hati splash damage-nya ternyata belum mengenai Kato di tempat tersebut. Ya, selemparan granatnya membuat Chef masih bisa healing untuk sementara waktu, tapi hati-hati dari sisi belakang ada Ararki. Ada granat yang meledak begitu aja, tapi untungnya masih belum mengenai seorang Chef. Bakal ngehancurin vehicle-nya aja untuk membuat sportingan. Sementara waktu di sisi high ground-nya masih dijaga dengan sangat baik oleh tim Geek. Sementara itu dari lower ground-nya Ararki udah mulai semakin dekat ke arah belakang dari seorang Chef. RRQ benar-benar stepping up gameplay mereka di minggu kali ini teman-teman sekalian. Sementara waktu Alter Ego kali ini terpress dengan cukup berat oleh Voin, di mana commit play dari Voin benar-benar luar biasa. Setelah mendapatkan 3 player dari Dewa United kali ini, mereka akan melakukan sebuah commit
fight dengan Alter Ego, di mana satu demi satu Alter Ego udah mulai low HP. Tembakan balasan dilakukan oleh Badru dan kawan-kawan tapi belum melakukan knockdown. Sementara dari 69 Esports harus pulang ke lobby di peringkat ke-11. Alter Ego masih tertahan oleh Voin. Sementara Voin udah mengirimkan 2 player ke arah depan dan ini menurut gue play yang cukup baik dari Voin untuk menahan pergerakan Alter Ego untuk tidak backstep ke arah mereka. Ya setuju banget, Voin bener-bener nge-press tapi ada free shoot ke arah depan tapi Requiem belum bisa mendapatkan momen. Tapi dah akhirnya bisa mendapatkan dengan last shot dia ke arah depan dan Asa menjadi target selanjutnya. Dan sudah dengan depan menggunakan Evo dari seorang Requiem belum berhasil mendapatkan dan Requiem memilih untuk nge-end dulu satu player tag out. Sementara itu Martin dan Matthew maksud saya udah mulai masuk ke dalam circle. Ini Alter Ego benar-benar mengubah gameplay mereka yang selama ini bermain cukup pasif, kali ini cukup agresif, bahkan sudah mulai menembakkan banyak sekali knockdown karena tim-tim lain. Dan ini dia Bigetron akan menjadi cobaan berikutnya. Ada Ryzen yang baru masuk ke dalam mobil, Liquid pun udah cukup low HP, ditembak kembali lagi dan Smith. Tapi justru kita berpindah ke arah POV Smith, di mana perang dengan Voin dan sepertinya Bigetron knockdown satu oleh Matthew. Asa menjadi last man standing di bagian luar dari zona, masih bisa di take down oleh Smith, meninggalkan Voin satu orang saja yang udah masuk dalam zona. Ya setuju banget. Dan kalau nggak salah tadi Liquid dia harus tergelincir gara-gara terburu-buru turun dari vehicle. Sementara itu Smith benar-benar low entry banget. Sementara itu Maybe nge-spray ke arah depan berusaha menumbangkan seorang Badru. Dan Yi juga harus terfinish di posisi ke-10. Masih terus di spray dan hampir meledak vehicle dari seorang Matthew. Belum berhasil melakukan satu player dari Badru. Bakalan tapping-tapping oleh seorang Maybe. Dia benar-benar menjaga perbatasan dengan sangat baik. Timing dari Matthew, begitupun Badru untuk turun dari vehicle mereka sangat luar biasa. Bahkan masih bisa untuk touchdown terlebih dahulu, melakukan healing terlebih dahulu. Voin lagi dan lagi di weekdays, sebagaimana di minggu pertama mereka galak banget. Mereka luar biasa banget. Kali ini udah menahan di bagian sebuah cekungan. Alter Ego udah mulai terspot lagi dan lagi. Alter Ego pergerakannya sedari awal zona keempat kelima ini benar-benar ditahan oleh Voin. Dan bahkan sekarang Smith memberikan sebuah balasan, aimbot di confirm menjadi kill. Panas sekali, galak sekali Alter Ego di match kali ini. Satu demi satu player dari Voin udah mulai dilumpuhkan oleh tim Alter Ego. Sementara itu Alter Ego juga harus berhadapan dengan tim Bigetron Red Alliance karena berdekatan banget dengan Matthew. Dan Matthew sepertinya bakalan dibiarin. Itu Matthew kenok kah? Oh, dan langsung di confirm kill ternyata dari seorang Matthew. Betul sekali, Bigetron ternyata kehilangan Ryzen. Liquid masih berhasil untuk melakukan revive kali dengan 3 orang yang melakukan shoot ke arah depan. 1 orang Badru dipulangkan ke lobby oleh Bigetron Red Alliance. Kali ini Alter Ego bahkan rata pulang ke lobby di peringkat ke-8, menandakan 7 tim tersisa, di mana beberapa player atau beberapa tim cukup pincang terutama Voin hanya menyisakan 1 player saja sejauh ini. Yes, Embo cuman bisa bersembunyi di balik vehicle-nya, apalagi vehicle-nya udah mulai meledak, nggak bisa dinaikin lagi. Sementara waktu Bigetron benar-benar menjaga posisinya dengan sangat baik. Ada lemparan smoke juga dari seorang RRQ ke arah depan, seorang Warung berusaha menutup angle shootnya dari segala arah karena mengingat mereka juga harus bergerak lagi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Dan Kar dari seorang Ikiar berhasil mendapatkan 1 player dari Genesis Dogma. Baru mau gua bahas, Boom Esport lagi dan lagi bermain sangat stabil, bahkan mendapatkan compound dengan sangat baik. Ini Boom benar-benar mengubah gameplay mereka di season 3 dengan sangat luar biasa. Luxi hampir melakukan pick off ke arah RRQ tapi sepertinya meninggalkan terlebih dahulu sebuah vision ke arah sana karena mereka tahu mereka harus mulai settling up lagi. Dan itu dia sebagaimana yang gue katakan, Luxi dengan vehicle-nya akan maju ke dalam zona dan set up terlebih dahulu. Skylight Gaming berusaha untuk masuk, tertahan oleh Genesis Dogma, ditembakin juga oleh Boom. Sementara BTR hampir menjadi korban dari RRQ juga. Yes, RRQ juga berhasil mendapatkan 1 demi 1 targetnya untuk masuk dalam circle. Sementara waktu Luxi benar-benar menjaga visionnya dari arah tim RRQ. Dan 2 player lainnya dari Bigetron udah mulai menyusul. Dan sebenarnya spray down ke depan menggunakan Evo dari seorang Luxi. Belum berhasil targetnya tapi ada free shoot ke arah Boom dan berhasil bisa diamankan dengan sangat baik. Oke, bakal dapat yang kedua kan, dapat yang kedua kan. Dan ternyata dapat juga ada bantuan dari seorang Ikiar ternyata. Itu Genesis Dogma bahkan udah nggak bisa bergerak lagi ya, karena dia tahu bagaimanapun dia akan menjadi kill dari Boom Esport karena memang cekungannya hanya dimiliki oleh Star, jarak cukup jauh tadi. Dan lihat Boom masih dengan 4 playernya, menjadi satu-satunya tim dengan player yang masih lengkap dan bahkan udah melakukan setup dengan sangat luas kali ini. Yes, Boom bener-bener kokoh banget di tempatnya, di posisinya. Sementara itu Slayer juga harus terknock out begitu aja. Luxi masih di tempat yang sama, untungnya masih ada natural obstacle. Dan sementara udah pada depan baru masih didapatkan tapi ada counter juga yang dilakukan oleh tim RRQ, membuat Juxi harus nge-revive seorang Luxi untuk sementara waktu. Betul banget, trade knock yang cukup baik dilakukan oleh RRQ dan juga Bigetron Red Alliance. Namun RRQ pun cukup kesulitan untuk masuk karena ada tembakan juga dari Boom. Dan itu dia Nader hampir mendapatkan player Bigetron lagi, tapi Boom benar-benar mendapatkan titik yang sangat on point. Ponbeat mendapatkan 1 player lagi dari RRQ, menandakan RRQ sekarang udah cukup sulit untuk masuk ke dalam zona.
Wow, Bob sudah naik ke atas compoundnya, di atas genteng visionnya lebih luas lagi, angle-nya lebih enak lagi karena tim-tim lawan. Sementara itu ada lemparan juga ke depan, Molotovnya belum berhasil memberikan damage ke arah tim Araki, tapi dibantu oleh Victim ternyata. Betul sekali, 3 tim tersisa Boom Esports, Victim Solver dan Bigetron Red Alliance di zona ke-6 menuju ke-7 kali ini. Zona benar-benar tidak berpihak ke satu tim manapun karena kan semuanya mempunyai titik yang sama. Cekungan itu akan menjadi titik temu antara ketiga tim ini. Sebuah tembakan Ikyar ternyata kena ke arah pohonnya, hampir dengan knockdown shoot. Kembali lagi Rocky harus melakukan healing terlebih dahulu sebelum melanjutkan pick ke arah Boom Esports. Wow, benar-benar di-lock banget posisinya oleh seorang Ikyar. Sementara waktu 3 player lainnya mengawasi pergerakan dari tim Bigetron Red Alliance-nya sendiri. Ini mereka cuma dipisahkan oleh satu jalan raya yang besar. Yes, dan Boom Hijrah sepertinya akan touchdown di sebuah natural obstacle. This is it. The lockdown position udah dilakukan oleh Boom atas Victim Soberts. Ini benar-benar menjadi sebuah momentum yang sangat baik untuk Boom Esports sementara waktu. Namun Hijrah pun tidak terlalu aman. Dia harus masuk dalam zona juga. Ada Nate. Cukup jauh untuk mendapatkan knockdown ke arah Hijrah. Tapi karena vehicle-nya udah cukup low HP juga. Dan bahkan tembakan dari Voker masih cukup on point ke arah Victim. Bigetron di sisi yang lain lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu dan tidak join the fight secara maksimal sementara waktu. Dan granat dari seorang Rocky benar-benar connect, berhasil mendapatkan Poundbeat di sana. Ternokat udah gak bisa di revive lagi karena susah buat posisinya. Dan sementara itu 2 player dari Victim udah mulai turun, udah mulai mencari di manakah player Boom lainnya. Sementara itu Hijrah masih menjaga daerah sisi kiri dan ada spray dan ke depan berhasil di backup dengan sangat baik oleh seorang Ikyar. Betul banget, Victim. Rocky terkena splash damage yang cukup besar juga, belum mendapatkan knockdown. Tapi ini akan menjadi sulit karena Boom berhasil untuk melakukan revive juga. Ada sebuah predict juga ke arah depan untuk menjegal lagi pergerakan dari Victim. Dan itu dia justru connect dari seorang Hijrah. Kali ini 4 melawan 2. Boom Esports melawan Bigetron Red Alliance. Ada lemparan molotov dari seorang Liquid ke arah depan. Dan ada satu player tadi, Poundbeat, hampir aja ternokat, udah low banget HP. Dan untungnya masih bisa healing untuk sementara waktu dari Zuxi dan Liquid benar-benar split kanan dan juga kiri. Iya, tidak hanya Bigetron yang melakukan split, justru Boom dengan keunggulan rosternya, keunggulan kuantitasnya udah melakukan split yang benar-benar lockdown pergerakan dari Bigetron. Jikalau zona kali ini tidak bouncing karena Bigetron, ini akan menjadi kesulitan yang sangat besar karena hampir mayoritas zona sejauh ini dikuasai oleh Boom. Bisa gue katakan 80% zona dikuasai oleh Boom Esports dan ini akan menjadi malapetaka jikalau Bigetron tidak bisa mendapatkan celah kecil untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Boom Esports. Yes, Boom 4 player udah mulai berjejer bagaikan pagar yang sulit ditembus oleh tim Bigetron Red Alliance. Sementara waktu Liquid masih berusaha untuk mencari satu knock ke arah tim Boom. Ada peradaban depan dari seorang Liquid, belum berhasil mendapatkan korban atau target selanjutnya dan bakal dicoba yang kedua kali. Dan lemparan granat juga yang dilemparkan oleh masing-masing tim. Zuxi cukup low HP tadi, lihat sebuah pick off yang sangat cepat di antara kedua tim ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan satu detik saja waktu. Dan Boom melakukan sebuah push yang COVID. Voker terknockdown, mencari yang kedua. Ikyar udah low HP juga. Liquid mendapatkan yang kedua. Ini dia Ikyar low HP, tinggal Poundbeat 1v2 dan Bigetron Red Alliance mendapatkan winner chicken dinner. What a play dari BTR, Windy. Wow, itu gak nyangka banget sih Kak, aku gak nyangka. Itu barikade dari Boom udah bener-bener kokoh banget. Tapi bisa ditembus oleh Bigetron Red Alliance. Oh my god, ladies and